istilahnya tuh handicapnya belum ini ya. Iya. Masih nge-grip lah ini. Cukup lah segini. Beli berbagai macam kebutuhan termasuk ikan di daerah sini. Zamannya yaitu zaman Mongol. Di belakang kita ini view-nya cukup bagus, keren banget. Outstanding line. Kapolda inilah lebarnya sungai kayak gini, Bu. Ya. Ternyata ini ada kopi. Ya. Wih. Tapi kalau buat nanjak enggak Om? Kalau buat turun ya berasa banget. Kemarin saya nyoba pakai itu buat nanjak. Besar dulu baru mentok gitu kan. Kalau buat turun ngebantu banget. Selamat siang sobat pencinta sejarah Jejak Jawa Dwipa. Kali ini kita mau share bahwa beberapa tips tracking kita untuk mengambil tentang konten tentang kopi itu kita ambil di daerah Babakan, Banten. Ya, Babakan, Banten. Tempatnya kita sekarang berada di Pulau Debulang, tempat yang nyaman untuk explore alam yang masih asli di daerah Babakan, Banten. Ini di sini ada puncak-puncak bukit. Tepatnya ini namanya adalah Telaga Pakuan. Di daerah Telaga Pakuan ini di daerah Babakan, Banten ya. Itu ketinggian sekitar 1.200 sekian ya, betul. 1.200 sekian. Jadi kalau menurut teori kopinya sendiri itu di sini bisa ada dua-duanya sih, tapi bisa ada jenis robusta dan juga jenis arabica. Dan satu lagi saya lupa, itu ada jenis liberica. Oke. Daerahnya tinggi, ketinggiannya 1.200. Kalau dari beberapa area ya itu yang luas, areanya luas, ada Babakan Banten. Kalau turun sampai dengan Pasirawi, sampai Citerep, sampai mana tuh yang dari ini ke Sentul yang di arah ini ya, ke arah Sadon. Itu banyak jalur, banyak trek gitu. Kalau saya pernah beberapa hal kita sampaikan pada waktu kita jalan-jalan di Pasirawi itu sisa-sisa peninggalan makadam itu. Kenapa di sini jalurnya banyak sekali ya, karena memang dulunya itu eksploitasi budidaya komoditi tanaman komoditas di situ memang cukup ramai sehingga peninggalannya jalur-jalur itu yang sekarang tidak ada komoditinya tapi masih tersisa sehingga buat beberapa penghobi petualang yang suka belusukan ke gunung-gunung itu di situ banyak sekali jalur yang bisa dieksplorasi, variasinya cukup banyak sekali. Di sini nambahin untuk akses selain dari Rawagede, ini bisa diakses dari Sentul. Dari Sentul itu bisa lewat Lewih Hejo naik Mariuk terus ini. Oh, bisa juga. Bisa atau dari Kampung Awan Cisadon sini. Oke. Itu bisa. Jadi di konten kita sebelumnya itu awalnya di zaman VOC awal. VOC awal itu 1.600 ya. 1.600-an ya. 1.600. Jadi kopi ini bukan tanaman endemik kita. Tapi dia tanaman dari negara lain. Kalau kita mau telusuri lebih jauh bahwa kopi ini asal muasalnya Ethiopia ya. Kemudian di Yaman, kemudian di Yaman ada kota yang besar yang memproduksi kopi arabica, makanya dinamakan arabica. Itu di daerah Mocha namanya. Kemudian, jadi Mocha itu nama daerah. Nah, kemudian memang seperti judulnya ini kan Telaga Pakuan. Ini adalah agro dan sport. Jadi sportnya ini maksudnya trekking, terus MTB, trail run, MTB, e-bike juga ada semua
semua pokoknya yang sifatnya olahraga luar ruangan lah. Berenang juga bisa berenang. Apa yang ada di sini? Di sini sebenarnya agronya adalah kopi. Agronya kopi, kemudian memang ada beberapa fasilitas untuk pengunjung itu palawija untuk dipetik-petik untuk konsumsi sendirilah. Di sini ada camping ground, juga nanti ke depannya akan ada lokasi untuk camper van dan juga ada beberapa cabin kecil-kecil untuk yang mungkin nggak bisa pakai tenda, kita sediakan juga di sini. Buat satu tempat yang enak buat rekreasi, baik buat buat keluarga maupun buat yang petualang khusus lah. Trekking, trail run, MTB, apa segala macam. Kopi sendiri kalau nggak salah tuh namanya ya atau apa gitu, bahasa Arab gitu. Kemudian kofwah ya. Kofwah, kemudian dia distribusi penjualan ke Eropa itu melalui Turki, di situ berubah namanya menjadi kopi. Jadi kofwah itu menjadi kopi. Jadi di Eropa lidah mereka lebih nyaman dengan kopi. Sampai sekarang kopi, dan di sini kopi ya, orang Sunda ya. Jadi kayaknya ini gunung. AC-nya kabut-kabut gitu ya. Ya, di sini AC remote-nya tidak ada. Jadi kita tidak bisa kecilin, tidak bisa gedein, tidak bisa matiin. Gitu. Jadi terima apa adanya. Menurut termometer pernah tercatat sampai 11 derajat. Jadi artinya waktu memilih tempat itu akses termudah awalnya itu dari arah Cisadon. Iya, ya, akses yang sudah ada. Akses sudah ada, tapi karena kemudian itu jalannya lebih dekat ke Rawagede, jalan setapak ini dibuka. Ya. Dibuka. Jadi separuh-separuh itu Pak. Jadi menurut cerita Pak Hendrik itu dia bangun. Pak Hendrik sebagai salah satu dinamonya juga waktu membangun akses dari Rawagede menuju sampai ke daerah Datar Kondang sebutannya. Oke, di atasnya lagi. Itu bertahap. Itu dia dikerjakan oleh orang-orang 3 desa, Sirnajaya, Sukamulya sama Sukamatu. Satu lagi itu selama setiap Sabtu sama Minggu. Ya. Karena mereka itu adatnya di sana adalah setiap hari Jumat libur. VOC datang di Batavia itu sekitar 1600. Awalnya dia ngetes dari daerah Malabar, dibawa untuk Dia bawa bibit tuh. bibit. Ditanam di sekitar Ciliwung. Padahal kalau orang-orang yang perkopian tahu, Arabica kok ditanam di dataran rendah gitu. Dari saya tambahan. Selama ini kan mungkin jadi masalah umum di kota-kota besar. Ya. Mengurangi interaksi anak-anak dengan gadget. Nggak ada sinyal di sini. Sinyal di sini. Kalau menurut saya, jadi sebagai orang tua kita nggak bisa hanya melarang. Ayo dong, main gadgetnya kurangi. Tapi alangkah lebih baiknya kita memberi alternatif. Misalnya ngajak ke sini, di sini nggak ada sinyal, otomatis anak-anak akan berinteraksi langsung dengan alam. Karena nggak usah dilarang, sinyalnya larang sekali ya. Waktu itu sebenarnya mungkin buat yang tahu kopi bisa lebih banyak cerita ya. Jadi aneh, tapi waktu itu memang kenyataannya seperti itu, ditanam di sekitar situ, bahkan dikembangkan kemudian di daerah timur Jakarta yang namanya itu kalau nggak salah Kampung Malang atau itu yang kemudian berubah namanya jadi Pondok Kopi. Pondok Kopi, padahal dia di ketinggian berapa dong ya itu ya? Masih di rendah, itu kan perbatasan Jakarta. Berhasil tapi itu? Itu berhasil. Termasuk berhasil secara lab Belanda pada waktu itu. Oke. Jadi belum berhasil dalam arti menanamnya, tapi kalau dalam eksploitasi kopi yang dalam produksi yang besar belum. Belum berhasil. Karena ini memang itu masih di 1600 awal ya. Umur 5 tahun sampai 17 tahun juga bisa. Terus di sini tuh yang nggak ada di tempat lain, beda yang paling beda di tempat lain itu kabutnya. Kabut di sini itu kan ketinggian sekitar 1200 ya. Itu biasanya antara 900 sampai 1500 itu kabut antara jam setengah 9 sampai jam 11 atau sore asar. Kalau di sini itu setiap saat. Pakai jadwal namanya. Sekarang jam setengah 12 kabut. Mungkin ada remote-nya kali itu. Yang mencet siapa? Terus ini Om, tadi kan
kopi awalnya bahasa Arab segala macam, berarti yang menguasai perdagangan kopi saat itu awalnya pedagang Arab. Pedagang Arab Lah ya. Pedagang Muslim ke Eropa. Nah kemudian kalau si VOC dia tertarik nanam kopi segala macam, ya pasti ada tujuannya ya. Betul, karena itu memang produk yang sangat laku di Eropa. Jadi mereka tidak mau tergantung dengan negara-negara yang mendistribusikan. Harga pasti udah ini. Jadi dia pengen first hand, artinya menanam sendiri di daerah itu, mengembangkan sendiri, teknologi pertaniannya diteliti, kemudian begitu bisa dikembangkan, dia bisa monopoli, dan itu memang terjadi. Kopi dari Indonesia ya, belum ada di Indonesia waktu itu ya, Nusantara kita antara waktu itu kopi dari Nusantara ini itu sangat rasanya itu jauh di atas dari kopi-kopi yang ada. Secara kualitas malah termasuk yang banget. Di daerah Jawa Barat ini, daerah Sunda itu tuh yang disebut cup of coffee, cup of Java ya. Itu adalah dari Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang kopi. Ikuti terus ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada harga, ada gimmick, nanti ada kualitas. Ya, itu nggak bisa tepat disimpulkan gitu. Fitur boleh dibilang sederhana, tapi dia lebih durable. Kita kan konteks sejarah nih. Jadi kira-kira ada nggak di daerah situ yang pernah ada cerita, misalnya area mana ini sebenarnya pernah ada baunya peninggalannya Belanda kayak apa, kira-kira ada? Ya menurut info sih katanya Cisadon. Oke. Cisadon. Jadi dia sebentar, Cisadon itu artinya apa sih? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti, belas nggak ngerti. Tapi katanya ada hubungannya sama baby. Jadi itu sungai atau air. Adon itu kemungkinan. Ya, katanya begitulah. Gitu. Cuman saya nggak tahu gimana ini. Dan di sana katanya ada reruntuhan bekas bangunan-bangunan yang Belanda. Katanya. Sisa-sisa isinya udah nggak bentuknya udah lagi katanya. Nah, ada pernah dengar juga itu tempat parkirnya katanya gitu. Katanya cuman ya ini cuman benar-benar 125% katanya gitu lah. Tutur ya. Gitu. Tutur. Jadi tidak ada apa ya tulisan yang pasti. Jadi kalau akses antara Cisadon itu benar-benar ke arah truk atau ke arah Cisadon itu ya dia kalau nggak ke Pondok Pemburu ya Rawagede. Oke, Pondok Pemburu itu adalah salah satu sisi di tempat tinggian akses masuk ke hutan dari area Sentul. Ya. Makanya disebut Pondok Pemburu kali ya. Iya, pondoknya berburu. Jadi udah vilanya pemburu lah. Nah, itu dari situ masih masuk lagi ke arah kaki gunung yang paling tinggi lah di sana, Tembal. Oke, nah itu tentang Cisadon ya, artinya itu tempat yang sebenarnya ada kemungkinan lah ya jejak eksploitasi zaman dulu itu masih tersisa. Dan di sana ada kebun kopi juga nggak? Ada, katanya ada. Oke. Jadi di sana memang ada area kopi dan cengkeh nggak? Enggak. Tapi saya nggak tahu tanaman yang lain. Kayaknya sayur mayur ada. Sayur mayur ada. Kalau kopi ada. Bahkan di sana nggak tahu masih dipopulerkan atau tidak itu kopi luwaknya katanya. Terkenal kopi. Oh benar. Kemarin kita jalan sempat ya lihat ada beberapa di jalan itu benar-benar peninggalan luwak. Kopi luwak yang masih fresh di jalan, berjalan di jalan. Oke. Nah, ini kebantu banget kalau kalau kopi di sini nih kopi apa sih? Apa kopi sasetan itu atau apa? Kalau yang udah saya coba di sini tuh yang terkenal dari Kedai Gisto. Nah, kalau saya nih paling seneng Kedai Gisto itu
yang apa natural Babakan Banten. Sama asli dari sini itu. Asli dari sini, kopi asli dari sini Babakan Banten yang tapi yang naturalnya. Proses ya. Terus kalau yang robustanya itu yang Malino ya. Robusta Malino, rasanya benar-benar nendang sampai ubun-ubun. Ubun-ubun ketendang kenapa rasanya? Oke berarti. Oke, mudah-mudahan apa yang kita ceritakan bisa bermanfaat dan jangan sungkan kalau dari para pemirsa sekarang mau berpetualang ke sini bersama keluarga. Ini sangat family friendly ya. Meskipun tidak berada di tempat yang crowded. Kalau kita di tempat crowded itu kalau mau dokumentasi banyak polusi ya. Di sini enggak, dijamin di sini ini pure natural kayak gitu. Oke, itu aja obrolan kita mengenai Telaga Pakuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan referensi tempat liburan yang mantap. Oh ya, tadi lupa. Tes 1. Jadi ini ya, justru itu yang diperlukan. Nah, sekarang manjak. Gimana? Manjak juga ya. Ngobrol-ngobrol kita tentang daerah yang asik ya, Telaga Pakuan, buat yang nyari tempat buat katakanlah apapun bisa Om ya? Bisa. Baik kelompok maupun istilahnya Camping ground atau acara kantor bisa juga. Camping ground untuk family maupun untuk komunitas lainnya, komunitas-komunitas. Terus juga bisa jadi area peristirahatan untuk yang trekking, yang trail run, karena di sana juga kan ada tempat untuk istirahat, ada kafe, ada tempat makan. Jadi mau ngopi ada, mau makan ada. Di sana juga fasilitas umum lengkap. MCK ada, mandi. Listrik ada nggak? Listrik tidak ada. Jadi kalau kita di sana itu kalau malam penerangannya pakai mini hidro. Jadi turbinnya dari sungai. Kita pakai itu. Jadi saat ini ada sekitar 3 motor. Jadi udah kumpul sekitar 500 watt lah. Oke, artinya PLN nggak ada. PLN tidak ada. Electricity ada. Sinyal tidak ada. Artinya tidak perlu khawatir buat ngecas handphone. Mungkin bukan ngecas handphone buat telepon ya, tapi buat foto-foto atau buat ngecas gadget buat dokumentasi itu ada lah di sana. Jadi anak-anak juga bisa dipastikan nggak akan main game. Bener-bener inilah refreshing, bukan cuma orang tuanya tapi anak-anaknya biar nggak tergantung. Di sana juga ada kolam main air anak-anak. Oke, yang udah dibangun. Ya, kita cuma nggak repot-repot, cuma ngebendung 2 mata air aja. Mau anak main di sungai juga asik tuh ya? Untuk main di sungai juga ada. Itu juga. Bening ya? Wah, lumayan. Nah, terus ini Om, kalau orang mau ke sana, kalau zaman sekarang kan Google Map Om. Itu pointersnya udah ada belum di sana? Ada. Apa namanya? Googling aja Telaga Pakuan Sirnajaya. Telaga Pakuan Sirnajaya. Jadi desanya Desa Sirnajaya, kecamatannya Sukamakmur. Itu kalau di Google Map kita browsing Telaga Pakuan itu nanti kita diarahkannya via Rawagede. Di place pointer di Google Map ada kontaknya nggak Om di situ? Ada. Di situ ada kontak, ada banyak juga. Terus kalau mau cari referensi foto-foto untuk lokasi juga di situ lengkap. Buat gambaran ya. Seperti apa sih tempatnya? Jadi Telaga Pakuan itu lengkapnya adalah wisata
agro dan sport. Oke. Agronya itu di kopi dan ada beberapa palawija. Sportnya adventure lah. Sportnya ya itu dia. Banyak trekking, trail run. Oke, jadi banyak. Di Google Map ada kontak personnya di situ. Ada, bisa ada. dihubungi meskipun di sana nggak ada sinyal tapi ada yang jawab dan ya. Ada, karena memang kontaknya adanya tidak di situ. Oke. Kalau ada nomor handphonenya tapi nggak ada sinyalnya, nggak bisa. Percuma. Jadi nggak usah khawatir kalau mau janjian atau mau pesan tempat atau apa bisa hubungin kontak di situ. Jadi itu saja ngobrol-ngobrol asik kita tentang Telaga Pakuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti buat yang mau berpetualang di situ. Siap. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di Telaga Pakuan.